bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 16 Januari 2022, Minggu biasa kedua. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes, bab 2 ayat 1 sampai 11. Renungan kita hari ini dipersiapkan oleh Suster Maria Benita PRR dari komunitas Pademangan, Jakarta, dengan tema Maria turut serta. Doa dan permenungan kita hari ini bersama Suster Maria Benita PRR. Mari kita menyiapkan hati, memulai doa dan permenungan kita ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Veni Creator Spiritus Mentes Tuorum Visita Imble Superna Tu septiformis mulere digitus paterne destere turrite promis sub patris et nonne ditas cultura Ascendeum extensivus in funebore corrimus in firma nostri corporis virtute firmans perfecti Ostem et bellas lotius pacem quenones prodigus ductores ite prefiorintemus omne doxium Pertestiamus rapatrimas camus atque filium, teque utrisque spiritum credamus omni tempore. Deo Patrici, gloria, et Filio quia, Portuis surrexita Proclito in saeculorum saecula. Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah rohmu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini.
Engkau juga telah memilih dan memanggil ibumu Maria untuk menjadi teladan dan pengantara kami. Kami mohon, berkati dan bimbinglah kami, agar dapat berbagi sukacita kepada sesama yang mengalami kekurangan anggur, agar mereka juga dapat mengalami kelimpahan kasih dalam hidup mereka. Beri kami kerendahan hati untuk lebih berani menghadapi tantangan dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus tulisan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria turut serta. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, ada 3 hal yang dapat kita lihat dari Injil hari ini. Pertama, mujizat. Yang kedua, Yesus terlibat penuh. Yesus adalah solusi terbaik dalam setiap masalah. Dan yang ketiga, kita lihat sosok penting dalam bacaan Injil hari ini, yakni peran serta Bunda Maria. Para sahabat yang terkasih, Penginjil Yohanes dalam bukunya mengisahkan ada 7 mujizat yang dibuat oleh Yesus. Yang pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Mujizat yang kedua adalah penyembuhan anak pegawai istana. Dan penyembuhan yang ketiga adalah penyembuhan di kolam Bethesda. Mujizat yang keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kelima, Yesus berjalan di atas air. Keenam, mujizat penyembuhan orang buta sejak lahir. Dan mujizat yang ketujuh adalah mujizat Yesus membangkitkan orang mati. Apa makna peristiwa mujizat bagi kita masing-masing? Mujizat menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria.
Pesan lain ialah ajakan untuk kita percaya. Yesus akan memberkati kita dan memberi kita kekuatan Roh Kudus, bahkan kekuatan penyembuhan, jika kita memiliki iman dan percaya kepadanya. Kepercayaan adalah sumber kegembiraan dan ketidakpercayaan adalah sumber penderitaan. Para sahabat yang terkasih, seluruh perjalanan Yesus tidak terlepas dari peran Bunda Maria. Seperti dalam bacaan Injil hari ini, pada kisah mujizat yang pertama, Bunda Maria turut menjadi tokoh penting dalam peristiwa mujizat ini. Bunda Maria membaca kekurangan tuan pesta yang kehabisan anggur. Ia, yakni Bunda Maria, dengan segala kerendahan hati menyampaikan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ia terbuka mata akan kesulitan orang lain. Tanggapan Yesus, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Mungkin membuat Maria merasa kecewa. Tetapi apa yang dibuat Maria? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria percaya bahwa Yesus akan melakukan apa yang ia minta. Maria percaya bahwa kuasa Tuhan akan turun atas putranya. Maka dengan penuh percaya, ia serahkan segala kekurangan tuan pesta kepada Yesus yang adalah Tuhan. Para sahabat yang terkasih, peran Bunda Maria dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk peka dan terbuka mata akan kebutuhan sesama. Banyak sesama kita, keluarga kita, bahkan saudara-saudari kita yang kehabisan anggur. Kita diajak untuk menjadi Bunda Maria kecil yang mampu mengisi kembali anggur dalam bejana kehidupan mereka. Dengan doa dan berharap pada Tuhan, kita selalu mengalami anggur baru dan turut serta untuk memberi anggur baru bagi sesama yang kekurangan dan bahkan kehabisan anggur. Lewat Maria, kita diundang untuk mengalami mujizat dan berbagi sukacita lewat pengalaman anggur baru bagi sesama. Menjadi Bunda Maria di dunia nyata, serta turut serta memberi kelegaan bagi sesama yang kehabisan anggur. Malam minggu membeli baju, bajunya sobek harus dijahit. Mintalah doa restu Ibu, jalan hidupmu pasti dilapangkan. Amin. Bagi gereja yang dianiaya, semoga umat Allah yang mengalami penindasan dan penganiayaan karena iman menemukan penghiburan dan tetap berharap sampai akhir karena kasih Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Allah di dunia ini, semoga kita semua sehati sejiwa dalam memberi kesaksian tentang kebenaran, saling mendukung dalam berbagai kesulitan dan tantangan hidup, serta siap sedia untuk mengisi bejana hidup sesama dengan anggur baru demi memperjuangkan sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum kecil, miskin, dan menderita, semoga Tuhan selalu memberikan orang-orang yang bersedia mengulurkan tangan untuk membantu mereka agar dapat mengalami hidup yang layak dan mampu mengalami mujizat dalam hidup mereka.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita selalu peka mengejar nilai-nilai luhur yang menjamin hidup kita untuk mencapai hidup yang abadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyerahkan intensi pribadi dan keluarga kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Para kudus pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabatku sekalian, telah bergabung bersama kami di doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share kemana saja. Dan tentunya yang terakhir, jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih.